Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah senantiasa memelihara kita. Haleluya. Kita bersukaria dan bergembira karena Dia sumber hidup kita. Kekal kuasanya, kasih-Nya tetap bagi kita sekalian. Terpujilah namanya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita puji namanya. Kita agungkan kebesarannya dengan penuh sukacita dan syukur. Jemaat diundang berdiri. Kita pujikan NKB 7 1 sampai 5. Jemaat yang terkasih, mari kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih dan anugerah yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kita menyapa kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita bersama-sama akan memujikan KPJ kita serat nomor 17. Kita pujikan bait 3 dan 5. Jemaat, kita masuk di dalam nada syukur. Tuhan, tanah kami Engkau pelihara dan Engkau beri hujan. Kau jadikan subur sehingga hasilnya berlimpah. Karena kebaikan-Mu, Engkau jamin tunas-tunas bertumbuh subur dan berbuah. Tuhan, kini kami datang membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Tuhan
Tuhan Allah telah mengingatkan kita lewat firman-Nya supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami mau menyelidiki setiap hati kami. Apakah benar kami mengasihi-Mu dan memberikan persembahan yang terbaik? Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidup kami. Ini kami berserah dan bermohon pertolongan-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa secara pribadi untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Doa ini akan kita mulai dengan kita saling bersaut-sautan atau litani, kemudian kita akan berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Jemaat berdoa secara pribadi. Demikianlah ya Allah setiap ungkapan dan penyesalan kami. Kiranya Allah yang Maha Pengampun senantiasa menghancurkan segala sumber kesalahan di dalam hati kami, agar kami menerima hidup yang baru dan yang kekal di dalam Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Anugerah Allah telah nyata dalam perjalanan umatnya, seperti yang dituturkan dalam firman Tuhan yang demikian. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Allah untuk kita semua. Amin. Syukur kepada Allah. Oh
firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 15. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus yang akan menyertai kami semuanya. Kiranya Engkau usir segala roh jahat yang akan mengganggu kami. Kiranya hanya Roh-Mu lah yang akan bertata di dalam hati kami. Tuhan, berkatilah juga Bu Pendeta Maria. Kiranya hanya Roh-Mu yang kudus yang selalu mengurapi, sehingga apa yang dikatakannya hanya berasal dari Roh-Mu yang kudus, bukan dari kemanusiaannya. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk kebenarannya. Ia yang menyediakan benih bagi tabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpahkan di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadikan dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih, bagaimana kabar panjenengan semuanya? Kita semuanya tetap berharap bahwa di tengah kondisi saat ini kita tetap dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih serta anak-anakku,
ada sebuah ilustrasi sederhana yang menceritakan bagaimana kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan ceritanya itu demikian. Suatu hari ada seorang petani, dia berkata kepada istrinya bahwa dia ingin memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan. Dan kenapa? Entah tiba-tiba pada saat itu sapi betinanya sedang hamil. Sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi sapi betina itu akan melahirkan. Nah, karena itu sang petani ini kemudian berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan ketika sudah lahir. Lantas beberapa hari kemudian tibalah bagi sang induk betina dan sapi ini untuk melahirkan. Ternyata induk sapi ini melahirkan 2 ekor anak sapi. Dan petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir dan berpikir, kira-kira anak sapi mana ya yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Lalu sang istrinya ini pun bertanya kepada petani itu, Pak, sudah biarkan anak-anak sapi itu tumbuh lebih besar dahulu, cukup besar dahulu. Setelah itu mari kita akan memutuskan anak sapi mana yang akan kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, seminggu kemudian daerah itu ternyata diserang oleh wabah penyakit ternak. Dan salah satu dari anak sapi milik petani itu terjangkit penyakit dan akhirnya harus mati. Ketika petani itu mendapati bahwa salah satu anak sapinya mati, ia segera keluar dari kandang dan berlari menuju rumahnya untuk menghampiri istrinya. Lalu dia berkata kepada istrinya, Bu, aku baru saja menentukan sapi mana yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi sapi yang akan kita persembahkan kepada Tuhan itu sudah mati. Istrinya mulai bertanya dan bingung. Loh, Pak, bukannya kita belum memutuskan anak sapi mana yang harus kita berikan kepada Tuhan? Ya, aku baru saja dari kandang dan mendapati bahwa anak sapi yang mati itu adalah anak sapi yang akan kita persembahkan untuk Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebuah ilustrasi yang sederhana yang mungkin sudah seringkali kita dengar dari cerita-cerita mengenai bagaimana kita mempersembahkan kepada Tuhan. Dan salah satu ilustrasi ini cerita tentang anak sapi Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama berefleksi dari ilustrasi yang sangat sederhana ini. Bagaimana betapa seringnya kita berlaku seperti petani tersebut. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan pada saat kita berada dalam kondisi yang buruk, sakit, sengsara, bahkan kita bisa datang kepada Tuhan. Akan tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang menyenangkan, seringkali kita pergi dan melupakan Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa kita mendapati anak-anak kita, ini juga sering terjadi Bapak Ibu, ketika kita mendapati anak-anak kita yang katakanlah tidak begitu pandai, kurang cerdas, atau bahkan anak-anak kita yang seringkali kita anggap membandel, itu seringkali kita justru dorong mereka untuk masuk ke sekolah Alkitab. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa anak-anak kita pandainya luar biasa, mereka cerdas, kita dorong mereka untuk masuk ke fakultas yang paling bagus sekalipun, untuk menuju masa depan, untuk mengejar cita-cita mereka, agar mereka menjadi orang sukses. Sadarkan kita Bapak Ibu bahwa kita telah mengambil yang terbaik bagi diri kita sendiri dan kita menyerahkan yang tidak baik bagi Tuhan. Mari kita mengakui itu di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kita
sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, tindakan memberi, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan persembahan kepada Tuhan, merupakan bukan hal yang asing bagi kita. Karena kita sudah terbiasa untuk memberi, baik memberi persembahan kepada Tuhan lewat persekutuan kita, ataupun ketika kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Sehingga ketika kita mendengar sapaan Tuhan, atau ketika kita diperbaik tentang memberi, itu bukan merupakan hal yang asing bagi kita. Bahkan itu sudah terus kita lakukan di dalam kita mewujud nyatakan kasih Tuhan. Lantas yang bersama-sama bisa kita refleksikan adalah apa makna dari pemberian itu, dan bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi. Nah, saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan di dalam perikop bacaan kita 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaatnya di Korintus, di mana jemaat ini sedang mengumpulkan bantuan yang akan diberikan kepada jemaatnya di Yerusalem. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memberi, yaitu yang pertama itu ada di ayat yang ke-6. Berlakunya hukum tabur tuai. Dan ini hukum tabur tuai ini juga terdapat di dalam Galatia 6 ayat 7 dan Amsal 11 ayat 25. Di mana hukum ini mengatakan apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur banyak, kita pun juga akan menuai banyak. Nah, hukum tabur tuai ini sering kali kita dengar, hukum tabur tuai. Tetapi saat ini Paulus mengingatkan kita mengenai hukum tabur tuai, di mana hukum ini bukan bermaksud agar kita menjadikan hukum ini sebagai motivasi. Paulus mengingatkan kita kembali bahwa hukum tabur tuai bukan bermaksud agar kita menjadikan hukum ini sebagai motivasi dari tindakan untuk memberi. Tetapi Paulus ingin meneguhkan bahwa tindakan memberi itu bagaikan, misalkan contohnya menabur benih kebaikan yang pada suatu saat nanti akan berbuah kebaikan juga. Sehingga Paulus menekankan bahwa hukum tabur tuai ini bukan merupakan atau bukan kita jadikan motivasi, tetapi bagaikan, seperti itu yang diungkapkan Paulus kepada kita. Dan tindakan memberi itu bukanlah tindakan yang sia-sia atau percuma, justru merupakan tindakan yang tepat, tindakan yang baik, karena pada saatnya nanti kita akan menuai apa yang sudah kita tabur, sekalipun kita tidak tahu kapan kita akan menuainya. Oleh karena itu, saudara, alangkah baiknya ketika kita memberi atau menabur, kita bisa menabur kebaikan sebanyak mungkin kepada orang lain, agar sementara waktu ini terus berjalan, kebaikan itu juga dapat terus mengalir, terus bertumbuh, dan kita pun juga ikut serta dalam mewarnai kehidupan dunia dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seperti ketika ada sebuah pertanyaan yang diutarakan, apa yang dibutuhkan dunia ini? Dunia ini hanya membutuhkan satu jenis pasukan, yaitu pasukan kebaikan. Saudara yang terkasih, hal kedua, bagaimana sikap kita ketika kita akan memberi. Di ayat yang ke-7 sudah dijelaskan bahwa pemberi menurut kerelaan hati.
ketika kita memberi dengan kerelaan hati, dengan tanpa paksaan, bukan berarti kemudian kita bisa memberi dengan suka-suka kita, dengan ego kita. Ya sudahlah, kita punya itu, kita berikan itu. Artinya dengan sembarangan. Tetapi memberi dengan kerelaan hati adalah memberi sesuai dengan segala sesuatunya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Memberi dengan kerelaan hati adalah rela memberi sesuatu yang sepadan atau sepantasnya dengan berkat yang telah kita terima. Saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa memberi menurut kerelaan hati, asal hati kita dipenuhi dengan kasih. Sebab kasih itu akan mengubah hati kita. Kalau selama ini kita memberi dengan terpaksa, maka kasih itu pula yang akan mengubah hati kita, sehingga kita bisa memberi dengan rela. Kalau selama ini kita memberi dengan kesedihan hati, dengan segala sesuatu yang tidak baik, tetapi ketika kita memiliki kasih, maka itu akan merubah semuanya dan kita pun bisa memberi dengan sukacita. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kasih itu membebaskan kita. Kasih itu membebaskan kita dari kelekatan kita terhadap uang, terhadap harta, terhadap materi yang selama ini ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, saudara dan jemaat yang terkasih, buanglah segala sifat fikir, egois, materialistis di dalam hidup dan hati kita masing-masing. Mari kita mulai kembali memenuhi hati kita dengan kasih. Maka kasih itu yang akan mendorong kita untuk memberi dengan rela, tanpa terpaksa, bahkan tanpa henti, untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus juga menyebutkan kalau pemberian didasari oleh kasih, maka pemberian itu merupakan pelayanan yang bermakna bagi kita dan bagi saudara-saudara kita. Mari kita bersama-sama belajar memberi dengan kasih, dengan kesungguhan, dan dengan kerelaan. Karena sudah sepantasnya dan selayaknya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Selamat berbagi kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur karena pada saat ini Tuhan mengingatkan kami lewat sabda Tuhan bagaimana kami harus memberi dan apa yang harus kami lakukan dengan sikap hati kami. Kami memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan tetap kuatkan kami dan mampukan kami. Beri kami hikmat agar kami senantiasa terus memiliki kasih, agar kami bisa memberi, agar kami bisa mengucap syukur dengan kasih yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Kami serahkan permenungan kami pada saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi kami, sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi penopang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan, bersama-sama umat Tuhan di seluruh muka bumi mengucapkan pengakuan imannya kepada Tuhan. Demikian juga pada saat ini kita ucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah saatnya kita memasuki ucapan syukur, dan marilah kita membaca litani yang sudah tersedia. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Padang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajanya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan virus hujan engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhan, engkau memenuhi tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitip, bukit-bukit berikat pinggangan sorak-sorai, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin. Mari jemaat, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah. Kita memuji PKJ 146 yang pertama dan yang ketiga. Bapa Sang Sumber Kasih, kami senantiasa bersyukur kepada Engkau oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami bersimpuh di hadapan Tuhan untuk menyerahkan ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Inilah ungkapan syukur kami berupa persembahan minggu maupun persembahan dalam bentuk lain yang dapat kami berikan kepada Engkau. Kiranya Tuhan menguduskan dan menyucikan ungkapan syukur kami sehingga dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mohon ya Bapa, agar persembahan ini dapat menjadi berkat dalam pelayanan kami dan berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan semakin termuliakan di tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa.
Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, bangsa dan negara kami yang sedang berjuang untuk bertahan di tengah pandemi COVID ini. Kiranya bukan murka Tuhan yang terjadi, tetapi kasihanilah kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami mohon ya Tuhan, angkat setiap sakit penyakit ini, dan kami pun juga percaya bahwa Engkau yang akan memulihkan kehidupan kami kembali. Kami sungguh serahkan para pemerintahan kami, rumah sakit, tenaga medis, aparat keamanan, dan kami semua yang saat ini bersama-sama sedang berjuang dalam kondisi yang tidak baik. Biarlah kuasa Tuhan tetap melindungi kami, agar kami tetap sehat dan kasih Tuhan senantiasa menjadi penghiburan bagi kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Kristen dimanapun berada. Di tengah situasi saat ini kami merasakan bagaimana dampaknya, mulai dari anak-anak yang masih sekolah hingga kami yang sedang bekerja, terkhusus juga bagi para lansia. Kuatkan kami Tuhan, biarlah iman kami tetap memegang akan pengharapan yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Lindungi kami dimanapun kami berada, dan mampukan kami agar dengan keterbatasan kami tetap dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, segala kehidupan dan keresahan hati kami hanya letakkan di dalam tangan Sang Sumber kehidupan yang sudah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya yang hidup di tempat kita masing-masing berada, dan senantiasa memberi yang terbaik kepada Sang Pemberi hidup. Jemaat juga untuk bangkit berdiri, kita akan memuji KPJ kita 448 bait yang pertama. I
Tuhan Yesus Kristus Sang Damai Sejahtera dan Roh Kudus, sumber hikmat, pengharapan dan penghiburan, senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetrem Raharja. Kami segenap majelis GKJW Jemaat Klanteng mengucapkan selamat